Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi yang dibuat oleh mahasiswa PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Ruslan SPD MED. Kami di sini kelompok 6 beranggotakan 4 orang yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Jadi inilah video pemaparan materi kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ulfa Krisdayanti selaku moderator dan pemateri keempat dengan NIM 200610100118. Perkenalkan, nama saya Fitria Maudika dengan NIM 200610101047 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Mulyana dengan NIM 200610101026 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Aida Munisa dengan NIM 20061010101035 sebagai pemateri ketiga. Mari saksikanlah presentasi hasil diskusi kami. Mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang kejahatan korupsi dari perspektif kriminologi. Baik, selanjutnya ada sistematika pembahasan. Di bab pertama akan membahas tentang kejahatan dengan subbab teori-teori tentang sebab kejahatan dan perkembangan kejahatan di Indonesia. Bab kedua akan membahas teori-teori kriminologi dengan subbab yang pertama ada teori differentiation, kemudian teori anomi, teori netralisasi, dan yang terakhir ada teori subbudaya. Nah, bab 3 akan membahas tentang ciri-ciri kriminologi hukum pidana korupsi dengan subbab yang pertama penggelapan dan yang kedua pemborosan harta benda atau penguasaan melalui jabatan. Nah, langsung saja ke pembahasan materi. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 1 yang mencakup tentang sebab-sebab kejahatan. Yang pertama itu membahas tentang teori-teori sebab kejahatan. Yang pertama itu ada teori biologis, yang kedua itu ada teori psikologis, yang selanjutnya ada teori sosiologis, dan yang selanjutnya itu ada teori substruktural Delevingne. Yang pertama itu ada teori biologis, yang dimana merupakan usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis. Nah, yang dimana teori ini berdasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ daripada akal. Menurut Franz Joseph Gall dan Sperzel sebagai seorang ahli frenologi, ia berpendapat bahwa adanya hubungan antara bentuk tengkorak dengan tingkah laku, yang dimana ia menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama itu bahwasanya bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya, seperti halnya otak. Selanjutnya itu akal terdiri atas dua hal. Yang pertama itu kemampuan dan yang kedua itu kecakapan. Sedangkan kemampuan dan kecakapan itu berhubungan dengan bentuk dan tengkorak kepala. Nah, di samping itu juga ada peneliti yang bernama Kaisar Lombros pada tahun 1835 sampai 1909 yang merupakan seorang ahli kedokteran kehakiman yang merupakan juga seorang ilmu penting yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik ataupun biologis dari seorang penjahat. Nah, Lombros mengadakan penelitiannya mengenai penjahat-penjahat yang terdapat di dalam rumah penjara, terutama mengenai tengkoraknya. Nah, dari penelitiannya, Lombros menyimpulkan bahwa terdapat sudut pandang dari antropologi. Yang pertama itu adanya kelainan pada tengkorak. Yang kedua itu bakat jahat itu diwarisi dari nenek moyang. Selanjutnya itu ciri biologis tertentu seperti muka tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan yang terakhir itu bahwasanya ia menyampaikan bahwa bakat kejahatan itu tidak bisa dipengaruhi. Nah,
Yang kedua itu ada teori psikologis, yang dimana perilaku kejahatan itu timbul karena adanya reaksi terhadap masalah psikis ataupun masalah mental ataupun jiwa. Contoh dari kasus ini seperti kasus pembunuhan berantai dan kekerasan pada anak laki-laki yang sebagaimana terjadi pada tahun 2010 oleh Bucani, yang dimana latar belakang dilakukannya perbuatan ini karena ia mengalami trauma pada masa kecil dan disodomi paksa oleh seorang preman. Nah, selanjutnya itu ada teori sosiologis kriminal, yang dimana teori ini mempelajari tentang hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan anggotanya, baik itu karena hubungan tempat maupun etnis. Nah, teori ini sendiri dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu teori STAM, cultural deviance ataupun penyimpangan budaya. Selanjutnya itu ada social control. Adapun contoh dari kasus penelitian ini ataupun kasus ini yaitu korupsi KTP pada 2010. Nah, selanjutnya itu ada teori struktural delinquent, yang dimana teori ini berpendapat bahwasanya perilaku kejahatan merupakan sifat-sifat struktur sosial yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Misal kasusnya itu seperti contoh kejahatan mantan wali kota Blitar yang tersangka perampokan rumah dinas wali kota Blitar. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu menjelaskan tentang perkembangan kejahatan di Indonesia dikaji dari tipe-tipe kejahatan. Sebelumnya, teman-teman, dapat kita lihat kejahatan di Indonesia tentunya sudah menjadi hal yang lumrah bagi kita. Bagaimana setiap harinya media sosial, televisi menayangkan berita-berita kejahatan, baik kejahatan dalam bentuk kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pada buku sosiologi oleh Light dan kawan-kawan terdapat 4 tipe kejahatan. Yang pertama ada white collar crime, kejahatan kerah putih. Apa yang dimaksud dengan kejahatan kerah putih? Yaitu adalah kejahatan yang dilakukan oleh kaum elit, penjabat yang identik dengan memakai kemeja putih berjas. Jadi kejahatan kerah putih ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh para penjabat dengan kekuasaannya, dengan kewenangannya untuk melanggar hukum, mengambil hak milik orang lain. Contohnya ada korupsi, pencucian uang, penggelapan yang dilakukan oleh penjabat, pemerintah seperti bupati, gubernur, menteri, dan sebagainya. Yang kedua ada blue collar crime, kejahatan baju biru. Jika kejahatan kerah putih ini dilakukan oleh penjabat, maka kejahatan baju biru pelakunya adalah masyarakat yang kelas bawah. Umumnya kejahatan berupa kejahatan konvensional seperti penculikan, pembunuhan, pembegalan. Nah, yang ketiga adalah kejahatan terorganisir. Mengutip pendapat sarjana sosiologi Rang Edward Hege, kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan menghalalkan segala cara secara ilegal maupun legal untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya melakukan korupsi dengan nilai atau berskala besar, tentunya akan membutuhkan banyak orang untuk melakukan penyelewengan. Contohnya seperti kasus produsen minyak goreng merek Palma bersama Bupati Indragiri Hulu periode 1999 dan 2008 sampai 2008, juga menjerat ex-gubernur Anas Ma'amun dan kawan-kawan akibat penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha. Yang keempat ada kejahatan korporasi. Ini tidak jauh-jauh dari kejahatan white collar, biasanya memang dilakukan oleh pejabat, yaitu pimpinannya, pegawai, dan sebagainya, yang diuntungkan, tetapi di sini adalah perusahaan. Contohnya penentuan harga minyak. Jadi nanti kan
yang untung di sini adalah perusahaan. Nah, berdasarkan 4 tipe kejahatan tersebut, maka perkembangan kejahatan Indonesia mengalami dinamika yang beragam, baik dari kejahatan yang bernilai besar maupun bernilai kecil. Kejahatan di Indonesia didominasi oleh kejahatan masalah ekonomi, baik seperti kejahatan korupsi, pembegalan, dan sebagainya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu pada bab 2 tentang teori-teori kriminologi. Nah, yang pertama yaitu ada teori differential association theory atau teori diferensial asosiasi. Nah, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Edwin Sutherland, yaitu pada tahun 1939. Nah, menurut Edwin Sutherland ini, dia mengatakan bahwa teori asosiasi diferensial itu merupakan suatu perilaku nakal seseorang yang bergantung pada pergaulannya dengan sekelompok teman yang nakal. Nah, teori tersebut pun telah mengatakan bahwa orang yang belajar menjadi seorang yang nakal bisa saja terjadi akibat melalui interaksinya dengan orang lain, baik itu antara teman sebaya, dan anggota keluarga. Nah, maka daripada itu akan memunculkan suatu motif perilaku kriminal yang dipelajari melalui nilai, sikap, dan moral seseorang. Nah, di sini contoh yang bisa kita lihat dari teori diferensial asosiasi ini yaitu kejahatan remaja akibat pergaulannya. Contohnya yaitu tawuran antar sekolah, perkelahian dalam sekolah, pencurian, hingga terjadinya pemerkosaan. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke teori kedua yaitu teori anomi. Nah, teori anomi ini dicetuskan oleh Emil Durkheim, yaitu dia menjelaskan bahwasanya anomi ini terjadi sebagai bentuk hilangnya standar dan nilai akibat runtuhnya tatanan sosial. Nah, teori ini diperkenalkan yaitu untuk menggambarkan suatu keadaan yang kacau tanpa peraturan. Nah, Emil Durkheim ini pun dia mengatakan bahwa dia menciptakan konsep anomi ini yaitu sebagai situasi dalam masyarakat yang terlaksana patah semangat ataupun kehilangan etika. Nah, anomi ini pun merupakan suatu dampak pergeseran bermasyarakat yang gesit. Anomi ini pun ada pada masing-masing masyarakat serta bertransformasi tidak sekadar pada wujud kejahatan saja, tetapi ada juga pada perkara bunuh diri. Nah, seluruhnya ini terlaksana lantaran ketidakhadiran norma-norma sosial serta kehilangan pengamatan sosial yang mengarahkan perbuatannya menyimpang. Contoh dari teori anomi ini yaitu bisa kita lihat dari penerimaan suap, hilangnya keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas. Nah, selanjutnya yang ketiga ada teori netralisasi. Menurut Gresham Sikes dan David Mazza dalam studi tentang kenakalan remaja, nah, teori ini menjelaskan tentang bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya. Nah, di sini telah mencerminkan adanya suatu pendapat bahwa kebanyakan orang itu dalam berbuat sesuatu telah dikendalikan oleh pikirannya. Jika kita lihat dalam kalangan remaja, bahwasanya remaja itu akan merasakan suatu kewajiban moral yang melekat dengan hukum. Nah, kaitan antara seseorang dengan hukum pun akan selalu melekat sepanjang waktu. Namun, apabila kaitan ini lepas, maka hal ini dianggap sebagai suatu penyimpangan. Nah, teori selanjutnya yaitu teori subbudaya atau subkultural teori. Nah, teori subkultural ini merupakan suatu perspektif yang luas yang menjelaskan sekelompok orang yang telah menyesuaikan diri dengan norma-norma perilaku, nilai-nilai kepercayaan, pola konsumsi, dan pilihan gaya hidup yang berbeda dari budaya arus utama yang dominan. Nah, dalam teori subkultural ini pun memiliki 3 kelompok subbudaya, yaitu yang pertama kriminal subkultur, yaitu suatu bentuk-bentuk perilaku
yang ditujukan untuk kepentingan pemenuhan uang atau harta benda. Nah, contohnya yaitu bisa berupa pencucian uang. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu subkultur, yaitu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan. Contohnya bisa kita lihat dari berita sekarang ini tentang pemerkosaan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu rekreasi subkultur, yaitu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dengan tujuan dan peranan konvensional dan kemudian mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkotika dan sejenisnya. Nah, baik, di sini saya akan membahas bab 3 tentang kriminologi hukum pidana korupsi. Sebelum membahas ke ciri-ciri, saya akan membahas sedikit tentang pengertian dari kriminologi. Nah, kriminologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu. Nah, di sini dapat disimpulkan, kriminologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Nah, kriminologi juga adalah ilmu yang mempelajari aspek-aspek perilaku kriminal termasuk penyebab, dampak, pola-pola kejahatan, serta respon hukum terhadap kejahatan. Nah, kemudian ciri-ciri kriminologi menurut Otnolko dan kawan-kawan tahun 2023, yaitu yang pertama ada penggelapan dan yang kedua ada pemborosan harta benda atau penguasaan penyalahgunaan jabatan. Yang pertama penggelapan. Penggelapan di sini merupakan salah satu tindakan ilegal di mana seseorang dengan sengaja menyembunyikan, mengalihkan, atau menyalahgunakan harta benda ataupun uang milik orang lain yang biasanya digunakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun menghindari kewajiban serta tanggung jawab hukum. Nah, tindakan dari penggelapan ini sendiri seringkali melibatkan seperti tindakan penipuan, pemalsuan dokumen, atau manipulasi data keuangan. Contohnya, seseorang pegawai bank yang memalsukan tanda tangan pelanggan untuk mengakses rekening mereka dan mengambil uang tanpa izin. Nah, yang kedua, pemborosan harta benda atau penguasaan penyalahgunaan jabatan. Nah, untuk pemborosan harta benda di sini ataupun penyalahgunaan jabatan merupakan salah satu tindakan yang melibatkan penggunaan sumber daya, dana, atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang dalam jabatannya dengan cara yang tidak sah, tidak etis, yang dapat merugikan pihak lain. Nah, kemudian pemborosan harta benda juga dapat mencakup penggunaan dana ataupun aset yang secara berlebihan atau tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya. Nah, sedangkan penyalahgunaan jabatan di sini dapat kita lihat seperti mencakup tindakan-tindakan seperti penyalahgunaan kekuasaan, tindakan suap, nepotisme, ataupun tindakan-tindakan tidak sah lainnya yang dapat merugikan kepentingan umum maupun organisasi yang bersangkutan. Nah, baik dari tindakan pemborosan maupun penyalahgunaan jabatan di sini seringkali melanggar hukum ataupun aturan yang berlaku karena dapat berdampak negatif pada keuangan maupun reputasi individu ataupun organisasi yang terlibat. Nah, contohnya sendiri di sini seperti tindakan korupsi, yang dimana tindakan korupsi seringkali dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah yang dapat melakukan penerimaan suap ataupun hadiah ilegal sebagai imbalan untuk menguntungkan pihak tertentu dalam pengadaan proyek pemerintah. Baik, terima kasih. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.